dibuat oleh Paulus. Di dalam bagian pembuka, surat-surat Paulus selalu menyertakan alamatnya. Dari siapa kepada siapa. Dari siapa itu maksudnya siapa yang menulis surat itu. Kepada siapa berarti kepada jemaat di mana. Atau ditulis kepada siapa? Kepada Titus, kepada Timotius, kepada Filemon, atau kepada yang lain. Nah, ini akan menjadi jelas. Maka dua unsur yang ada di situ nanti dari siapa kepada siapa. Unsur pembuka yang kedua adalah salam. Nanti akan kita lihat contoh salam. Ya, biasanya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam yang umum digunakan oleh Paulus. Dan unsurnya selalu adalah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Sesudah memberikan salam, Paulus akan mengucap syukur. Jadi ini gaya yang selalu dimiliki oleh Paulus. Di awal surat, Paulus hampir selalu mengucap syukur. Saya katakan hampir selalu karena ada surat yang tidak mempunyai ucapan syukur. Nah, ini aneh. Sehingga justru membuat kita harus menaruh kecurigaan. Mengapa surat Galatia itu tidak memiliki ucapan syukur? Padahal biasanya di semua suratnya, Paulus itu di bagian awal selalu mengucap syukur. Selain mengucap syukur, Paulus juga selalu berdoa bagi jemaat itu. Nah, ini bagian pembuka. Lalu kita akan lihat detailnya. Di dalam bagian alamat selalu akan kita temukan dari siapa kepada siapa. Kalau misalnya kita membuka surat Filipi, silakan sambil dibuka itu surat kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 1, di situ kita temukan alamatnya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Tampak dari situ siapa yang menulis surat Filipi ini, yaitu Paulus dan Timotius. Di sini saya katakan dari siapa itu ditambah dengan identifikasi diri. Paulus mengidentifikasi dirinya itu sebagai apa toh? Menyebut dirinya itu sebagai apa? Kali lalu kita mengatakan ada dua identitas yang sangat disukai oleh Paulus. Yang pertama adalah Rasul Yesus Kristus, yang kedua adalah hamba Kristus Yesus. Nah, di sini di surat Filipi itu dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Ditujukan kepada siapa? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Sebetulnya kan Paulus bisa langsung mengatakan kepada jemaat di Filipi. Tetapi Paulus menyebut jemaat Filipi itu sebagai semua orang kudus dalam Kristus Yesus. Artinya jemaat Kristen di Filipi itu adalah orang yang dikuduskan oleh Kristus Yesus. Ini alamat dari siapa kepada siapa. Lalu salam. Salam ada di ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Maka ini rumusan yang cukup umum kita temukan di dalam surat Paulus. Kasih karunia, damai sejahtera dari siapa? Dari Allah Bapa dan dari Yesus. Menyusul kemudian ucapan syukur. Ya, biasanya Paulus itu mengucap syukur karena dua alasan. Yang pertama, Paulus bersyukur atas apa yang dikerjakan oleh Allah bagi jemaat. Jadi bersyukur atas tindakan, atas pekerjaan Allah bagi jemaat. Karena Allah sudah mempersatukan mereka, karena Allah sudah melindungi mereka, karena Allah sudah membuat kasih mereka itu menjadi nyata, karena Allah sudah membuat mereka bertahan secara teguh dalam iman. Maka Paulus bersyukur. Alasan yang kedua adalah Paulus bersyukur atas apa yang dikerjakan oleh jemaat.
terutama dikerjakan bagi Paulus dalam hal pemberitaan Injil. Paulus bersyukur misalnya atas apa yang dikerjakan oleh jemaat di Filipi, yang meskipun menghadapi pertentangan, menghadapi aniaya, menghadapi resiko dan bahaya, mereka tetap berani memberitakan Injil. Ketika Paulus ada di dalam penjara, lalu muncul banyak orang di Filipi yang justru berani memberitakan Injil tanpa takut. Paulus bersyukur. Ketika Paulus mendengar bahwa di Tesalonika itu ada penganiayaan dan ancaman derita yang begitu hebat, Paulus khawatir, jangan-jangan penderitaan itu melemahkan iman orang Tesalonika. Ternyata orang-orang di Tesalonika itu justru menjadi kokoh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Maka surat Tesalonika itu praktis isinya adalah sukacita Paulus yang mendengar kekuatan iman, kekuatan kasih, kekuatan pengharapan jemaat Tesalonika. Ini yang disyukuri. Paulus bersyukur atas apa yang dialami oleh jemaat, dikerjakan oleh jemaat. Dan di bagian akhir dari pembuka kita temukan doa Paulus dalam aneka macam rumusan. Kadang Paulus hanya mengatakan, dan aku berdoa bagi kalian, selesai. Tetapi di tempat lain Paulus itu merinci isi doanya. Misalnya kalau di surat Filipi bab 1 ayat 9 di sana dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, Paulus menulis isi doanya di situ. Tapi ingat, tidak selalu begitu. Ya, Paulus kadang juga hanya mengatakan, aku berdoa untuk kamu. Titik.